hikmah. Materi hari ini, waduh sangat bermanfaat, Bu. Jadi saya juga sadar selama ini saya masih memanjakan Hanan, apalagi Hanan anak tunggal. Semua aktivitas Hanan sehari-hari masih selalu dibantu, padahal sebenarnya dia bisa sendiri. Wah, saya sangat lega, Bu. Karena hal ini biasanya saya kan kalau ngomong itu selalu yang eee, knowledge gitu ya, harus seperti ini yang memang kayaknya susah ya buat orang tua itu sungguh benar-benar harus mengerti ini kenapa seperti minggu lalu saya, auditory processing disorder. Wah itu dari itunya aja udah, wow. Tapi saya merasa ini adalah hal yang saya pun kan orang tua ya, jadi saya menyadari bahwa banyak hal yang kita sama-sama harus saling mengingatkan, "Oh iya ya ininya kita jangan sampai terus, terlalu bingung sama skill-skill yang dia tidak bisa, yang kita ngomong, "Oh anak saya harus ngomong ini." Padahal skill-skill yang dia juga harus pelajari itu enggak kita lakukan di rumah. Itu aja, saya mikirnya gitu loh. Kita terlalu, eee, mikir yang terlalu jauh, yang di depan mata nggak kita lakukan gitu. Oke, dari papanya Evan. Saya bingung, papanya Evan atau mamanya Evan ya? Mungkin papa mamanya, Be. Nggak papa Mama Rafael, namanya belajar seperti makan pertama ya kececeran, nanti lama-lama juga makannya rapi, belajar ada prosesnya, cuci piring juga begitu, sabunnya nggak karu-karuan, lama-lama juga irit sabunnya. Nah ini pengalaman dari, papanya Evan. Eee, nah, oke, saya senang sekali, saya pertama ragu-ragu mau membuat dengan topik ini karena saya mikir, apakah orang tua mikir, "Oh, saya sudah tahu, Bu, kalau yang seperti ini," gitu ya. Saya mikirnya seperti itu. Jadi saya mikir ya nggak ada salahnya ya saya kita mengingatkan kembali, kita sama-sama saya juga orang tua, saya juga, merasa bahwa anak-anak kita itu harus kita persiapkan. Heeh. Mamanya Audrey, "Bu, gimana kalau anaknya pilih lebih baik tidak makan ayam daripada harus pisahin daging dari tulangnya?" Ini, Bu. Kalau dia kebanyakan itu anak males kan. Oke, kalau anak ini males, sekarang kasih yang gampang. Ya kita pegang tangannya, jari-jarinya, terus kita bantu untuk pisahin. Jadi kasih ayamnya yang potongannya kecil aja, Bu. Jadi misahinnya enggak terlalu susah, enggak banyak banyak, enggak banyak tenaga atau enggak berkali-kali gitu loh. Nah, jadi potongan sedikit, dia disuir-suir kan kita, bisa bantu, tangan kita di atas tangan anak, kita bantu untuk me apa ya, mengecilkan potongan-potongan ayam itu atau melepaskan dari tulangnya, itu, Bu. Kalau satu 2 kali, dia oke. Nanti kalau itu jadi kebiasaan, Bu, mungkin dia nggak sadar kalau dia melakukan itu banyak kali. Jadi anak-anak ini ada juga yang mungkin nggak mau kotor tangannya, Bu. Jadi, eee, anak-anak ini perlu yang ibu ini mungkin, Mama Audrey ini, apakah mungkin anak ini kalau makan, selalu nggak mau pegang sendiri. Jadi kalau seperti pisang goreng, dia nggak mau kotor, jadi dia mungkin kadang-kadang pegang tangannya orang lain untuk ngambilin pisang goreng, terus dia makanin ke mulut dia, tetapi dia nggak mau pegang pisangnya. Nah, bisa juga karena itu. Nah, kalau ini cuma anak ini nggak mau melakukan, ya dilatih aja dengan satu kali atau 2 kali, apa, ayam yang tinggal dipisahin dari, tulangnya gitu, dibantu dengan tangan kita gitu, Bu. Adnan, kalau mamanya lagi tidak ada di rumah pasti masak nasi di pemanas.
nasi. Tapi kalau ada mamanya di rumah dia tidak mau masak biar disuruh. Oh, karena dia tahu biasanya mamanya ya. Nah ini sudah bisa masak nasi sendiri. Nah, masak nasi itu sebenarnya mudah ya. 1 banding berapa airnya gitu kan. Nah, tinggal dia cuci-cuci apa namanya? Beras itu kan enggak kotor sekali ya. Terus tinggal kita yang biasanya mungkin anak-anak itu sulit itu kalau waktu sudah dicuci, airnya mau dikeluarkan terus kita cuci lagi. Biasanya enaknya dikasih kayak keranjang yang bisa kita tuang semuanya di keranjang itu, yang sudah ada berlubang-lubang itu kayak strainer namanya ya, apa ya pokoknya yang bisa mengeluarkan airnya tanpa isinya ikut itu loh. Nah, itu lebih gampang. Pokoknya kita cari cara yang membuat anak kita, mudah dulu. Jadi jangan sampai kita, nggak melakukan nggak melakukan itu karena terlalu susah. Anaknya mutung, kita juga mutung gitu ya. Nah, kalau Bu Nandawati Adnan itu lucu ya, dia tahu kalau ada mamanya biar mamanya aja yang masak ya. Oke, sebentar. Ini, Bu. Oke, sudah selesai. Bu Sylvia, oke siap nih. Mama Evan. Evan udah bisa apa? Cuci piring dan sekarang bisa irit sabun. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk gini, ini yang proses belajarnya. Nah, kita jangan bingung kalau pamannya ngajarin anak kita itu kita harus sempurna, ya. Enggak perlu seperti itu. Jadi pertama, eee, lakukan aja sendiri. Lakukan aja tanpa kita melihat apakah itu sempurna atau tidak sempurna, ya. Eee, Seperti merapikan tempat tidur setiap pagi. Tempat tidur itu, kalau dia merapikan kayaknya, eee, kok masih seperti ada bekasnya orang tidur di atasnya. Nah, kalau umpamanya hal itu terjadi, ya nggak apa-apa, eee, pokoknya mereka mau melakukan. Jadi meskipun hasilnya nggak sempurna, jangan dimarahin, jangan seperti disuruh melakukan lagi sampai sempurna, jangan. Nanti anaknya mutu, pokoknya dia mau melakukan ini, bagus. Jadi, setelah itu kita mungkin bisa minta, oke lebih ditekan. Biasanya kalau masih kelihatan bekasnya berarti dia kurang menekan, ininya ya, atau perkaliannya. Mungkin dia cuma 2 kali, kita sekarang, oh tambah lagi 2 kali. Oke, jadi 4 kali dia, membereskan itu pakai penebah itu ya. Nah, jadi, yang kedua, melakukan sesuatu sebanyak yang diperlukan untuk melakukan dengan benar. Seperti saya yang tadi bilang, kalau dia, eee, nggak kita lihat 2 kali kurang, ya perkaliannya aja ditambah. Nah, tapi jangan tambahnya terus dia bisanya 2 kali terus kita minta 10 kali, jangan. Jadi mungkin tambahlah, penambahan yang Ibu pikir dia ndak akan keberatan dengan tambahan segitu, gitu ya. Gini, eee, kalau kita biasanya dulu sekolah ya, eee, kalau kita gagal, ya, gagal melakukan sesuatu, terus kita katakan, "Oh kamu dapatnya jelek." Mark kita kita mungkin nilainya jelek gitu ya. Terus kalau kita, sudah dapat jelek, eee, maka kita tuh pertama-tama yang kita rasakan itu kayaknya sulit ya bagi kita untuk mendapatkan, eee, nilai yang baik.
Nah nah tambah lama tambah dia motivasinya itu nggak ada. Karena dia merasa, "Aku nggak akan bisa, mungkin ini terlalu sulit buat aku," gitu ya. Jadi di sini, jangan sampai membuat motivasi anak ini, berkurang, ya. Malah kita harus membuat mereka ngomong, "Oke, coba aja, enggak apa-apa, berapa kali." Jadi jangan sampai marah-marah ke anak hanya karena, yang akan membuat motivasi anak ini hilang seperti ini, "Wah, kamu tuh kurang bagus, kurang bersih kamu melakukan ini." Nah, itu sesuatu yang komentar yang nggak bagus dilakukan. Jadi yang pertama, biarkan dia melakukan itu meskipun tidak sempurna, kalau setelah itu kalau dia sudah mau melakukan itu, tinggal tambahlah perkalian, bukan perkalian, tambahlah, aktivitas itu seperti saya tadi membersihkan dengan penebah yang dia biasanya cuma 2 kali sret-sret gitu sudah selesai. Sekarang kamu, gimana kalau kita tambah 2 kali lagi ya?" Nah itu sesuatu yang positif tanpa kita harus mengadili anak kita bahwa yang dilakukan dia itu tidak sempurna. Jadi, kita berikan kesempatan untuk mereka, eee untuk membetulkan apa yang tadi tidak dilakukan dengan baik itu kita berikan kesempatan sebanyak mungkin lah. Jadi, yang kita lihat itu hanya produk akhir. Mungkin awalnya itu tadi membereskan tempat tidur itu enggak bagus, tapi setelah 1 tahun anak saya itu bisa membereskan tempat tidur dengan bagus. Enggak cuman penebah, dia sudah bisa menarik spraynya, mungkin membuat, spraynya jadi lurus rapi. Nah, yang kita lihat hasil akhir, bukan, prosesnya. Jadi prosesnya itu Ibu nggak usah bingung sama harus sempurna, enggak. Kita pun semua belajar sesuatu pasti tidak sempurna. Tetapi kadang-kadang kalau kita sudah bisa, kita lupa sama prosesnya kita dulu itu belajarnya gimana, gitu ya. Eee, jadi, eee, kita tidak akan pernah mengharapkan anak melakukan itu dengan benar pada kali pertama, karena pasti kita pun juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan kita sok-sokan, "Wah, anak ini belum bisa ini gini gini." Anak kita sudah mau melakukan itu sudah bagus sekali. Nah, sudah sangat bagus sekali. Jadi, eee, kita harus sadari hal itu karena ini sangat penting. Jangan mem me apa, meminta suatu kesempurnaan, apalagi pada kali pertama, ya.